Kenapa orang pintar sering merasa bodoh dan orang bodoh terlalu pede, atau bahkan mereka itu nggak sadar kalau mereka itu bodoh? Pernah nggak sih kamu ngerasa makin banyak yang kamu pelajari, malah makin bingung sama hidup ini? Kamu tahu banyak, tapi ngerasa belum cukup. Sementara orang lain yang belum mengerti dasarnya atau baru mengerti sedikit, bisa ngomong dengan begitu yakin, seolah-olah mereka sudah ngerti segalanya, atau bahkan sudah paham semuanya. Ironis kan? Tapi itulah realita zaman sekarang. Yang tahu banyak justru merasa kurang, dan yang tahu sedikit malah kesannya kayak paling berisik gitu. Mari kita bahas di segmen video kali ini. Masalah sehari-hari yang dekat. Kita sering lihat fenomena ini ada di mana-mana. Kita ambil contoh di tempat kerja misalnya. Biasanya ada orang yang tahu caranya kerja atau bisa dikatakan profesional lah ya. Tapi dia tuh takut ngomong, sedangkan yang cuma paham setengah atau cuma paham teori sedikit, kesannya itu kayak paling berisik dan banyak kasih pendapat gitu. Kalau misalkan kita ambil dari sisi kampus, biasanya yang paling banyak baca itu ya biasanya yang paling ragu untuk jawab, dan sedangkan yang asal ngomong itu justru paling percaya diri. Ya, ini bukan berarti buruk sih. Di media sosial yang paling yakin biasanya yang paling sedikit baca nih cuy. Dan anehnya, dunia lebih percaya pada suara yang lantang daripada pikiran yang dalam. Kenapa sih? Kok bisa ya begitu? Ini bukan sekedar sifat, ini adalah efek psikologis yang nyata. Psikologis efek ini memiliki nama Dunning-Kruger Effect. Orang yang tidak tahu sering tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Kedengarannya rumit ya. Ya memang begitulah paradoks dari orang yang tidak tahu. Mereka kekurangan kemampuan untuk menyadari batas pengetahuan mereka sendiri. Sementara orang yang benar-benar paham justru sadar betapa banyak hal yang belum mereka paham atau belum mereka kuasai. Makanya, semakin pintar seseorang, semakin besar rasa bodohnya, karena mereka sadar betapa luasnya dunia ini yang belum mereka ketahui. Masalahnya, dunia sekarang menghargai kepastian, bukan keraguan. Padahal keraguan itu justru tanda berpikir. Orang pintar kadang kalah ini sama orang yang bodoh, karena ya biasanya orang pintar itu terlalu banyak mikir. Mereka menimbang sana sini, menganalisis, mencari bukti. Sementara orang lain sudah duluan yakin, meski mereka tanpa dasar dan tanpa bukti. Akhirnya ruang publik dipenuhi oleh suara-suara yang paling yakin, bukan yang paling tahu. Dan dari sinilah lahir kesalahpahaman besar. Banyak orang mengira keyakinan sama dengan kebenaran. Padahal kebenaran itu butuh kerendahan hati yang terus mempertanyakan. Maksudnya gimana tuh? Mempertanyakan. Oke, mari kita bahas di segmen selanjutnya. Dimensi emosional. Ya, tapi jujur aja nih, kita semua pernah jadi orang bodoh yang ngerasa pintar. Waktu baru tahu sedikit tentang sesuatu, kita semangat banget nih ngejelasin sama orang lain. Kita lupa kalau kadang semangat itu muncul bukan karena paham, tapi karena belum sadar kalau belum paham. Wow, paradoks yang kedengarannya rumit, tapi nggak juga. Tapi kita juga pernah jadi orang yang pintar yang ngerasa bodoh. Saat kita tahu lebih banyak, kita sadar ternyata yang kita tahu itu cuma setitik atau kiranya butiran debu di tengah gurun pasir. Dan di momen itu kita merasa kecil, minder, bahkan takut salah ngomong. Padahal disitulah tanda kita sedang benar-benar belajar, solusi dan refleksi. Jadi gimana kalau gue kasih tahu kepada lu kalau ada caranya biar gak terjebak di dua sisi ekstrim tersebut? Yang pertama, yaitu belajar dengan rendah hati. Pahami bahwa tahu sedikit bukan alasan buat sok tahu, dan tahu banyak bukan alasan buat minder. Kedua, berani salah, karena nggak ada orang yang pintar yang nggak pernah salah. Tapi yang ada yaitu orang bodoh yang selalu merasa benar. Yang ketiga, terus bertanya. Nah ini dia deh, jawaban dari tadi yang kita tunggu-tunggu. Kenapa nih harus bertanya?
Ya karena orang yang berhenti bertanya itu sama dengan berhenti tumbuh. Kalau kamu ngerasa bodoh, itu bagus. Itu tanda otakmu masih terbuka buat belajar hal baru. Jadi, mulai hari ini, jangan takut merasa bodoh. Takutlah saat kamu merasa paling pintar. Karena di titik itu, kamu berhenti belajar. Dan secara tidak langsung, alam bawah sadarmu itu membangun tembok di sekitar egomu sendiri. Coba kamu renungkan pertanyaan ini, dan kamu cermati. Kapan terakhir kali kamu mengakui bahwa kamu itu salah? Dan kapan terakhir kali kamu benar-benar mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran bicara? Kalau kamu bisa jawab dua pertanyaan itu dengan jujur, percayalah, kamu sudah jauh lebih pintar dari yang kamu kira. Tulis di kolom komentar hal apa yang kamu pikir kamu mengerti, tapi ternyata kamu salah. Bagikan video ini atau share video ini ke seseorang yang butuh diingatkan. Kadang ngerasa bodoh itu justru tanda kamu sedang naik level. Dan ingat, jangan berhenti mempertajam pola pikir, karena dunia ini bukan milik orang yang paling yakin, tapi milik orang yang paling mau belajar. See you next time.